Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sastra Fajarwati Hakim dari kelas 7A. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu materi yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah bahwa Ia akan memberikan balasan surga dan kemudahan jalan menuju surga bagi hambanya yang bertakwa dan senang bersedekah. Adapun firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 18, yaitu yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka. Mereka akan mendapat pahala mulia. Sedikit atau banyaknya harta yang disedekahkan di jalan Allah, niscaya akan Allah balas dengan pahala. Bahkan Allah lipat gandakan pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, jika dia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan salat, dia akan dipanggil dari pintu salat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika dia berasal dari golongan orang-orang yang bersedekah, dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Harta yang tidak disedekahkan tidak akan memberi manfaat sama sekali bagi pemiliknya di akhirat. Ia pun akan dimintai pertanggungjawaban atas harta yang ia miliki di masa di dunia. Materi yang kedua yaitu Rasulullah SAW bersabda bahwa harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang, akan semakin bertambah keberkahannya. Adapun firman Allah dalam surat Saba ayat 39 yaitu yang artinya, dan apa saja yang kamu nafkahkan atau sedekahkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat hebat bahwa harta yang rajin bersedekah tidak akan berkurang meskipun disedekahkan semuanya. Hanya sedikit yang tersisa buat keperluan seharian. Secara bentuk harta tersebut berkurang, namun kekurangan tadi akan ditutupi dengan pahala di sisi Allah dan akan terus ditambah dengan kelipatan yang amat banyak. Yang asalnya harta tidak dibawa mati, tapi dengan sedekah ia bisa menjadi amal jariyah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat, serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali ia akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Materi yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersumpah apabila ada hambanya yang bakhil dan ia mendustakan pahala, ia akan diberikan berbagai keburukan. Kikir atau bakhil adalah sifat yang sangat tercela yang wajib kita hindari. Banyak sekali dampak buruk yang ditimbulkan dari sifat kikir atau bakhil ini. Salah satunya adalah mendatangkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang artinya, orang yang paling bakhil adalah orang yang tidak mau mengucap salam. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Islam sangat membenci sifat bakhil. Adapun firman Allah dalam surat Al-Lail ayat 8-11 yaitu yang artinya, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Materi yang keempat yaitu Rasulullah SAW telah mengingatkan kita agar menjauhi sifat zalim dan kikir, karena sifat zalim menjadikan kegelapan bagi manusia pada hari kiamat, dan sifat kikir inilah yang telah mencelakakan dan menjadi sebab terjadinya pertumpahan darah di antara umat terdahulu. Sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya. Adapun firman Allah dalam surat Luqman ayat 13 yaitu yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena sifat kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian, yang mendorongkan mereka untuk menumpahkan darah dari menghalalkan apa yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
Sekian dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang tidak berkenan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.